Dalam perjalanan bisnis ada peta daripada suatu perjalanan bisnis kita, daripada usaha kita. Yang pertama yaitu aset. Apa itu aset? Aset adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai kekayaan atau segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat yang suatu saat bisa menghasilkan sales atau penjualan. Yang misalnya seperti apa? Kalau kita buat contoh, kita punya usaha toko printing, di sini ATK dan print. Jadi kayak inventory, PC, komputer itu print, terus apa lagi? Punya itu yang terjadi ya, kayak istilahnya etalase, rak meja itu, meja komputer dan yang lain-lain. Dan tokonya sendiri itu adalah suatu aset. Ada juga aset yang non materi, yaitu kita punya medsos. Medsos itu yang biasanya orang istilahnya mau nyetak cuma kirim WA dulu, yang sering pelanggan gitu, kirim WA ke kita. Terus ada juga yaitu kita punya nama lah, branding, karena daerah sini udah lama. Itu adalah suatu aset atau suatu hal yang memberikan manfaat atau yang menghasilkan sales. Bisa itu materi atau non materi, itu adalah aset. Dari aset kita menghasilkan apa? Sales. Sales atau penjualan yang nantinya kita bisa sebut adalah omset. Kalau kita melayani jual ATK, penjualan daripada barang-barang itu, ada juga yang ngeprint. Nah, ngeprint di sini ada yang isi pulsa, itu adalah sales atau penjualan. Terus apa lagi? Mungkin ada yang memotretkan, itu adalah satu sales. Dari aset dengan sales. Sales selanjutnya adalah menghasilkan profit. Profit adalah suatu keuntungan yang kita dapatkan, yaitu daripada penjualan dikurangi daripada biaya-biaya seperti biaya bahan baku, biaya listrik, biaya internet, nanti adalah profit. Dari aset kita menghasilkan sales yang disebut omset, itu masih kotor ya, terus dipotong biaya-biaya keperluan itu, nanti menghasilkan profit. Banyak kita punya aset 100 juta. Sales kita menghasilkan tiap bulan, secara gampangnya angka kecilnya itu 10 juta. 10 juta dari penjualan satu bulannya kita dapat omset kotor itu 10 juta, dapat omset 10 juta. Dipotong biaya-biaya bahan baku seperti kertas, tinta, terus inventory, ATK-nya bisa berapa? 6 juta. 6 juta itu ada profit. Profit kita setelah dipotong biaya-biaya kayak biaya internet, biaya listrik dan lain-lain, biaya karyawan gitu. Dari profit kita menghasilkan apa? Cash. Cash atau uang yang masuk, yang ada di laci, ada di yang kita berupa cash kontan ataupun yang lewat rekening. Bedanya profit sama cash itu apa? Kalau profit
itu terkadang hanya tercatat di sini. Kadang kan ada orang itu yang bayarnya utang, jadi bayar tempo, itu belum masuk barang cash. Cash itu adalah real uang yang kita pegang, yang nanti bisa kita ambil untuk kebutuhan pribadi dan bagian diputar lagi untuk kembali ke aset ini yang berupa cash flow. Kadang kita dari aset ya, aset itu berhenti di sales, misalnya daripada UMKM, tapi memang pada katanya mungkin seperti itulah. Jadi begitu dapat keuntungan uang langsung dipotong untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi manik di sini sudah sampai di situ. Kadang yang ada yang sampai sales tapi nggak sampai profit, jadi jual murah, dia jual murah, yang mungkin karena butuh uang dia dijual murah, akhirnya tidak profit malah rugi. Seperti dulu ada yang punya travel itu jualnya murah sekali, yang teman-temannya biasanya jual 25, dia jual 15. Jadi tiap dia ada penjualan dia mengalami kerugian, tiap jual mengalami kerugian, itu lama-lama menjadi masalah. Profit, kadang nyampe profit. Teman saya itu ada yang bisnis di proyek, jadi pembayaran tempo, kadang itu sampai mundur-mundur untuk sampai saat ini ya. Jadi garap proyek ya, dari pemesannya itu dibayar tempo, kadang 6 bulan, 3 bulan, kadang nyampe setahun, kadang nggak kebayar. Dia di catatan memang profit, tapi dia nggak pegang cash, padahal dia butuh untuk membayar daripada karyawan, kembali ke aset ini. Karyawan itu kan masuk aset lah, butuh. Jadi dia mulai sekarang nggak melayani orderan yang tidak cash, bayar langsung. Jadi kalau bayar belakang dia nggak melayani, karena dulu mungkin tagihan ke pemesannya, kadang ke vendornya itu agak kesulitan. Jadi dia padahal dia butuh untuk membayar daripada karyawan juga, kadang butuh bahan baku untuk menggarap proyek yang lain. Jadi mulai sekarang dia tidak mau kalau tidak melayani cash. Bukan di sini, di toko sini yang kami layani biasanya minta cash, karena kadang mungkin ya 80% daripada konsumen itu yang utang, bayar tempo, itu memang dibayar langsung, memang benar dia bayar, mungkin 1 minggu, 2 minggu gitu bayar. Ada juga yang udah bawa barang dulu, bawa cetakan dulu, tapi dia tidak bayar. Jadi itu kadang ada yang cuma pesan tapi gak diambil, itu di catatan profit, untung, tapi tidak ada uangnya. Jadi seperti itu. Jadi mulai dari aset suatu yang bernilai kekayaan bagi kita, seperti apa, toko, inventory, terus PC, print, menghasilkan sales, yaitu penjualan. Kita layani daripada penjualan ATK-nya itu, terus inventory yang lain seperti Bigora, penjualan print orang pesen printing, cetak banner atau yang lain ATK, kita mendapatkan sales. Dari sales kita keuntungan selisih daripada penjualan dikurangi biaya, itu adalah profit. Dari profit kita menghasilkan cash. Cash nanti ini kadang ada yang ambil sampai ke free cash. Free cash adalah uang yang bisa kita ambil untuk kepentingan kita, kebutuhan kita. Biasanya kalau kita sistemnya gaji tiap bulan, jadi dari cash yang kita dapat tiap bulan itu kita ngambil gaji untuk kepentingan kita pribadi. Yang lain kita putar ke aset lagi, ke untuk cash flow inilah istilahnya. Atau mungkin kita
dari bagian aplikasi ini buka aset selain lain, aset satu, aset yang lain gitu ya, buka bisnis lain aja ya. Ke sales, nanti yang profit nambah cash lagi, cashnya lah tambah banyak istilahnya, seperti itu. Jadi misalkan kalau dalam berbisnis berusaha itu sampai ke cash, sampai benar-benar ada duitnya, duit yang didapat dari profit. Kalau nggak gitu lama-lama bisnisnya tutup, karena untuk belanja bahan baku kita butuh duit, membayar karyawan kita butuh duit. Kalau nggak ada cashnya, kebingungan kita, akhirnya ngutang, malah nambah beban ke perusahaan kita, usaha kita, bisnis kita.